Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita tafsir Juz Amma, dan kita masih pada pembahasan tafsir surat Al-Ghasyiyah. Dan pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas separuh atau setengah dari surat Al-Ghasyiyah, di mana kita sudah menyebutkan bahwa surat Al-Ghasyiyah ini adalah surat Makkiyah yang mana kontennya, audiensnya, mukhatabnya itu orang-orang musyrikin Mekah. Dan di permulaan surat Al-Ghasyiyah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang penghuni neraka wal iyad billah. Bagaimana keadaan mereka yang terhina dengan wajah yang penuh ketakutan, penuh kesedihan. Kemudian juga dijelaskan dalam surat ini bagaimana makanan mereka, makanan penghuni neraka. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makanan penghuni neraka itu ada 3, hadirin. Kita sudah sebutkan. Marwan antum nggak ada ya pekan lalu ya? Nggak ada. Kalau ada, tanya nih. Coba siapa yang bisa nyebutin 3 makanan yang disebutkan pekan lalu? Kalau sebelum Al-Quran makanan penghuni neraka apa aja? Yang dalam surat ini dhari' Allah sebutkan. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ini dhari' pertama. Yang kedua apa? Ghislin. Ghislin, ya, dalam ayat lain Allah sebutkan ghislin. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', ini dalam ayatnya Allah sebutkan ghislin. Kalau dhari' itu dia makanan yang berduri dan berbau busuk ya. Kalau ghislin itu makanan penghuni neraka, dalam ayat Allah sebutkan itu cairan darah dan nanah dari penghuni neraka itu sendiri, yaitu disuruh makan. Kemudian yang ketiga apa? Zakum. Zakum. Itu semacam buah yang berbau busuk dan juga rasanya menyakitkan ya. Ketika dimakan buah zakum itu dia mendidih di dalam perut seperti besi yang dipanaskan. Wa'iyadzubillah. Baik, kemudian kita lanjutkan di paruh kedua surat ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang, setelah Allah menyebutkan tentang keadaan penghuni neraka, di paruh kedua surat ini Allah menyebutkan tentang keadaan ahlul jannah, penghuni surga. Allah SWT berfirman, wujuhu yawma idzin na'imah. Ya, kalau di ayat kedua surat ini kan, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Karena hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ya, wajah-wajah mereka itu dengan penuh ketakutan, khusyuk karena ketakutan. Itu penghuni neraka. Nah, kemudian di ayat ke-8 Allah menyebutkan wujuhu yawma idzin na'imah. Nah, pada hari itu banyak pula wajah-wajah yang berseri-seri. Dan begitulah karakteristik penghuni surga itu, wajah mereka itu selalu berseri-seri, sumringah. Wajahnya itu senyum, bahagia. Nampak kebahagiaan dari wajah penghuni surga. Kenapa? Karena mereka bahagia lahir batin.
lahir batin bahagia, sehingga wajahnya selalu berseri-seri. Nggak ada orang yang wajahnya nyureng di surga, nggak ada. Nggak ada orang ngambek, nggak ada orang cemberut, ya muka bete, muka kesel, nggak ada di surga. Semua orang di surga itu wajahnya berseri-seri. Dan dalam banyak ayat Allah menyebutkan tentang wajah-wajah mereka penghuni surga itu putih, berseri-seri. Ya, diantaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah, pada saat penghuni surga mendapatkan nikmat tertinggi yang tidak ada nikmat yang lebih nikmat dari itu dirasakan penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah-wajah penghuni neraka itu, penghuni surga itu berseri-seri bahagia. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, karena mereka melihat kepada Rabb mereka. Kemudian dalam ayat lain dalam surat An-Naba Allah berfirman, dalam surat Al-Mutaffifin, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang baik, maka mereka akan berada di atas, di dalam kenikmatan yang besar. Alal ara'ik yanzurun. Di atas sofa-sofa mereka bertelekan di atas sofa-sofa sambil memandang. Apa yang dipandang, yang dilihat tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka lihat itu apa? Yang jelas penghuni surga itu apapun, kemanapun pandangannya mengarah, apapun yang mereka lihat, maka yang mereka lihat itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam diri mereka. Semua yang dilihat penghuni surga dia bahagia. Melihat apapun bahagia. Mengarahkan mata kemana, dia merasakan bahagia penghuni surga. Makanya Allah sebutkan alal ara'iki yang turun, di atas sofa-sofa mereka melihat, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau akan melihat pada wajah-wajah mereka itu tampak kenikmatan yang mereka rasakan. Berseri-seri wajahnya karena apa? Karena mereka merasakan kenikmatan. Makanya dalam banyak sekali ayat, sering sekali Allah sebutkan tentang orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia. Allah sebutkan keadaan mereka berulang-ulang, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sering sekali Allah sebutkan. Keadaan mereka itu tidak ada takut, tidak ada sedih bagi mereka orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat manusia ketakutan, pada saat manusia sedih, manusia yang lain, orang yang tidak beriman, orang-orang yang beriman dan bertakwa tidak ada kesedihan pada mereka dan tidak ada ketakutan. Mungkin merasakan ketakutan pada awal dibangkitkan, semua manusia ketakutan. Tapi setelah itu orang-orang yang Allah kirim ke surga, maka sudah tidak ada lagi kesedihan dan ketakutan yang mereka rasakan. Dan ini banyak kali Allah sebutkan ayatnya. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Wali Allah tidak ada ketakutan, tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan pada mereka. Siapa mereka? Awliya Allah, para wali-wali Allah siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, itulah mereka wali Allah yang sebenarnya. Allah sebutkan surat Yunus. Jadi kita sebutkan ya di pertemuan yang lalu, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah jadikan wajah mereka itu dengan penuh kekhusyuan dan ketakutan? Karena ketika di dunia hidup mereka tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, hidup mereka hanya senang-senang, foya-foya, hura-hura, jadi kesenangan berikutnya, hidup mereka seperti itu. Orang yang beriman tidak. Orang beriman hidup mereka penuh dengan kekhawatiran. Orang yang beriman khawatir bagaimana nasib mereka setelah meninggal dunia. Orang yang beriman khawatir apakah dia selamat dalam kuburnya. Orang yang beriman khawatir memikirkan bagaimana nanti dia akan dibangkitkan di padang mahsyar, bagaimana keadaannya. Orang yang beriman selalu memikirkan itu, sehingga kehidupannya dalam kehidupan dunia ini penuh dengan ketakutan, khawatir. Dan begitulah karakteristik orang beriman sebenarnya, dia penuhi hati dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang yang beriman. Makanya karena dia penuhi hatinya dengan rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selamatkan dia nanti di akhirat. Ketika di dunia banyak rasa takut,
khawatir. Jangankan mikirkan keadaan nanti setelah meninggal dunia. Amalan kita diterima atau tidak kita nggak bisa pastikan. Diterima nggak amalan saya, sehingga apa, terus orang yang beriman itu berdoa minta sama Allah supaya amalnya diterima. Orang yang beriman terus berusaha memperbaiki amalannya biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup orang beriman seperti itu. Jauh kalau dibandingkan dengan kehidupan orang kafir yang tidak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan, wala mikir alam kubur, wala mikir akhirat, wala mikir padang mahsyar. Hidup mereka apa? Ya senang-senang. Nanti mereka akan ketakutan, kesedihan di situ. Orang beriman sebaliknya, di dunia penuh dengan ketakutan, sedih, khawatir. Nanti di akhirat Allah hilangkan semua kekhawatiran jadi kebahagiaan. Lisa'iha radiyah. Ayat ke-9, mereka senang karena usahanya sendiri. Kenapa wajah mereka berseri-seri? Karena mereka senang. Orang beriman. Senang kenapa? Karena usaha mereka. Usaha apa? Usaha ketika mereka masih hidup di dunia, mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berusaha menjaga perintah-perintah Allah SWT. Orang yang beriman berusaha menjaga larangan-larangan Allah SWT. Orang yang beriman mereka sholat, mereka puasa, mereka menginfakkan harta mereka, mereka membaca firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai macam ibadah orang yang beriman usahakan. Maka usaha tersebut Allah berikan balasannya dan mereka ridha dengan balasan yang Allah berikan tersebut. Makanya ayat 9 tadi Allah sebutkan apa? Lisa'iha, karena usaha mereka, karena usaha yang mereka lakukan, radiyah, mereka ridha. Ridha kenapa? Karena mereka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka ridha sama balasan yang Allah berikan kepada mereka. Fi jannatin 'aliyah. Mereka berada di dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga itu kamu atau kalian tidak akan pernah mendengar perkataan-perkataan yang tidak berguna. Tidak akan pernah terdengar dalam surga itu perkataan-perkataan yang sia-sia, omong-omong kosong, ya, omon-omon, nggak ada omon-omon di surga. Ya, udah nggak ada omon-omon di surga. Ya, nggak ada ngalur ngidul kalau di surga ngomong ya. Kalau lagi kita kalau di dunia ngobrol, udah ngalur ngidul sana kemari udah. Ya, kalau udah kumpul sama teman-teman, duduk bareng, apalagi malam, udah ada kopi, udah yang diobrolin dan macam-macam tuh. Dari ngobrolin sawah sampai ngobrolin satelit. Ya, semua ya, Saddam Hussein, siapa kayak semua itu ya, Donald Trump, semua diobrolin. Ngalur ngidul sana kemari udah. Pada ngobrol. Di surga nggak ada, udah ngomong sia-sia nggak ada. Semua yang diucapkan yang keluar dari lisan penghuni surga itu adalah hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan. Jadi mereka itu ngobrol satu sama lain, yang diobrol itu hal-hal yang bermanfaat, bukan hal yang sia-sia, dan obrolan mereka satu sama lain itu mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Apapun yang dikerjakan di surga itu dia akan merasakan kebahagiaan, kenikmatan. Yang dia lihat bikin dia bahagia, yang dia ucapkan bikin dia bahagia, yang dia makan apalagi yang mereka peluk di surga, semua mendatangkan kebahagiaan. Ya la tasma'u fiha laghiyah. Kalian tidak akan mendengar ucapan sia-sia di surga. Dan ini dalam beberapa ayat juga Allah sebutkan tentang masalah ini. Di antara dalam surat An-Naba. Surat An-Naba Allah sebutkan tentang penghuni surga. Inna lil muttaqina mafazah, hadaiqa wa a'naba, wa kawa'iba atraba, wa ka'san dihaqa, la yasma'una fiha laghwa wala kadzdzaba. Di surga, penghuni surga tidak akan mendengar hal-hal yang sia-sia, apalagi hal-hal yang dusta. Nggak mungkin ada di surga hal-hal seperti itu. Sudah nggak akan terdengar lagi hal-hal yang sia-sia.
Kemudian juga dalam surat At-Tur juga Allah sebutkan, yatanaza'una fiha ka'san la laghwan fiha wa la ta'thim. Dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan-ucapan yang tidak berfaedah dan apalagi menimbulkan dosa. Jadi semua yang mereka katakan, yang mereka ucapkan itu mendatangkan kebahagiaan di surga. Begitu Allah sebutkan keadaan mereka. Ayat ke-12, 13 dan 14 Allah berfirman, "Fiha 'ainun jariyah." Di sana di surga ada mata air yang mengalir. "Fiha sururum marfu'ah." Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. "Wa akwabum mawdu'ah." Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Jadi di antara nikmat surga yang Allah sebutkan, dan Allah menyebutkan tentang nikmat surga itu dalam banyak sekali ayat dalam Al-Quran, banyak ya, bertebaran. Di antaranya berulang-ulang Allah menyebutkan di surga itu banyak mata air yang mengalir. Nah, ketika kita mendengar sesuatu nikmat di surga, ya kita mau bayangkan seperti apa pasti salah, hadirin. Ya, antum mau coba bayangin seperti apa nikmat surga itu, yang ada di benak antum itu pasti salah sudah. Nggak mungkin benar, nggak mungkin sama. Ya, karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "A'addallahu lil muttaqin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Allah siapkan bagi orang yang bertakwa nikmat surga yang nikmat tersebut tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas terbesit di benak manusia. Ya, antum mau bayangin seperti apa bidadari surga? Antum mau coba bayangin nih, seperti apa cantiknya bidadari surga? Antum berusaha berpikir keras mau coba bayangin cantiknya gimana? Ya, ujung-ujungnya mentok antum bayangin istri antum. Ya nggak bisa, ya karena ya tadi Anda sering sebutkan di sini berulang-ulang. Database daya khayal kita ini yuk mentok tergantung sama database yang pernah dicerna sama panca indera kita. Sudah bas, nggak mungkin lebih dari itu. Daya khayal kita itu cuma mentok ke sesuatu yang pernah kita dengar, pernah kita lihat, pernah kita rasakan, pernah kita sentuh. Itu bas, daya khayal kita mentok di situ. Nggak mungkin antum bisa menghayalkan sesuatu dalam otak antum, dalam benak antum, sesuatu yang belum pernah antum lihat sama sekali, nggak mungkin. Mustahil. Nah, makanya di surga itu macam-macam disebutkan, ada sungai dari madu, sungai susu. Ya, antum bayangin gimana ntar antum mau berenang di sungai susu itu. Ya, mata air, ya jangan samain mata air di sini. Ya, apapun yang namanya sama, penyebutannya sama antara di dunia sama surga, itu hakikatnya jelas berbeda. Berbeda, nggak mungkin sama ya. Buah-buah yang di surga Allah sebutkan ada buah rumman ya, ada 5, anggur, yang nggak sama yang ada di dunia, jauh lah beda. Ya, seperti apa hakikatnya, wallahu taala alam. Karena kitanya aja kita ya, karena insya Allah ya kita, semoga Allah masukkan kita ke surga Firdaus yang tertinggi. Penghuni surga itu nanti badannya sebesar Nabi Adam alaihissalam, besar sekali, 30 meter, besar. Ya, jadi jangan bayangin sama anggur-anggur di dunia segini. Nyelit di gigi itu anggur dunia. Kemudian sururum marfu'ah, dipan-dipan ditinggikan, wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia. Jadi penghuni surga itu nggak perlu repot-repot dia pengen minum, pengen sesuatu, nggak pergi antum nyari dulu jalan ngambil gelas, enggak. Sudah tersedia. Ada pelayan-pelayan yang berkeliling melayani. Ya, kita sudah jelaskan dulu ya, wildanun mukhalladun ya. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Berkeliling di sekitar surga itu anak-anak kecil yang tetap muda yang melayani, jadi pelayan di surga. Jadi gelas-gelas tersedia terus. Ya, bahkan disebutkan di surga itu ketika kita pengen sesuatu baru terlintas di benak kita pengen sesuatu, sudah ada langsung di hadapan kita diberikan yang kita inginkan ya. Subhanallah. Ayat ke-15 Allah berfirman, wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
Dan ini tetap tersusun rapi hadirin. Ya, siapa yang ngerapiin wallahu taala alam. Yang jelas bukan penghuni surga yang ngerapiin sendiri tempat tidurnya. Ya, bukan mereka yang ngerapiin sendiri tempat duduknya, tempat tidurnya. Enggak, pokoknya rapi aja. Semua tersedia, semua sudah selalu dalam keadaan rapi. Ya karena surga itu tempatnya indah ya, nggak mungkin ada yang berantakan, itu nggak ada. Nggak ada pokoknya sesuatu yang nggak enak, yang bikin nggak nyaman, yang dirasakan manusia itu nggak mungkin ada di surga. Makanya di surga itu nggak mungkin ada sesuatu yang baunya nggak enak, itu mustahil, nggak mungkin ada. Bahkan disebutkan makanya penghuni surga itu udah nggak ada nangis, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil, nggak ada lagi. Cuman ada dalam hadis disebutkan penghuni surga itu cuman satu yang dia lakukan kebiasaan di dunia itu bersendawa, itu pun sendawanya aromanya lebih wangi daripada kasturi. Kekenyangan nggak ada, lapar nggak ada. Jadi makan terus untuk merasakan kenikmatan. Jadi makan terus dapat nikmat. Jadi nggak ada kekenyangan gitu, nggak ada. Ya subhanallah, luar biasa. Wazarabiyu mabthuthah. Ayat ke-16, dan permadani yang terhampar. Jadi jangan samakan sama permadani di sini hadirin. Ya. Jangan disamakan dengan permadani di sini. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ya, buat kita gambaran perbandingan surga sama dunia. La mawdi'u sauti ahli jannah khairum min ad-dunya wa ma fiha. Kata Nabi SAW, cemeti yang cemetinya penghuni surga, tempat naruh cemetinya itu, berdiri cemetinya itu, tempat berdirinya yang kecil itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Nabi SAW. Apalagi permadaninya, apalagi istana-istananya, apalagi pasangan antum nanti di situ. Baik, setelah itu hadirin azanallahu wa iyyakum, selalu menyebutkan tentang nikmat surga, tentang keadaan penghuni neraka, kemudian tentang keadaan surga dan nikmat surga. Kemudian di bagian ketiga, di bagian terakhir ya, potongan terakhir dari surat ini, Allah SWT mengajak orang-orang kufar, orang-orang musyrikin Quraisy, ya, yang mana ini kita sebutkan surat Makkiyah, mengajak mereka untuk merenungkan dan mentadaburi keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kekufuran mereka itu mereka mengingkari atau mereka menafikan kebangkitan pada hari kiamat. Mereka mengingkari, nggak mungkin manusia itu dibangkitkan setelah mati. Makanya mereka Allah ajak untuk merenung. Allah berfirman di ayat ke-17, 18, 19, 20. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana diciptakan, bagaimana penciptaannya unta itu? Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at, dan tidakkah mereka melihat langit, bagaimana ditinggikan langit? Suruh melihat langit, ya, begitu menakjubkannya langit, begitu luas, jauh lebih besar daripada bumi, rapat, nggak ada bolongnya dan tidak ada penyangganya sama sekali. Kenapa langit itu nggak jatuh menimpa bumi, tetap di atas itu? Suruh lihat itu langit. Bagaimana penciptaan Allah menciptakan langit? Bagaimana ada benda-benda langit itu begitu indahnya? Bagaimana langit itu ditinggikan? Dalam ayat lain Allah berfirman, bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa tiang. Kalian melihat langit itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kalian tanpa tiang. Suruh lihat itu. Lihat bagaimana Allah mampu menjadikan atau menciptakan hal yang luar biasa seperti itu, yang begitu besarnya. Apalagi cuman sekedar mematikan dan membangkitkan manusia yang begitu kecilnya. Wa ilal jibali kayfa nusibat, dan kepada gunung, lihat bagaimana gunung itu ditegakkan, ditancapkan. Gunung itu ada akarnya hadirin. Ada pasaknya, dia menancap dalam.
sehingga dia kokoh gunung. Dan nanti akan dicabut sama akar-akarnya ketika hari kiamat, diterbangkan, dibenturkan, sehingga gunung-gunung akan menjadi seperti debu-debu yang berhamburan. Kita sudah pernah bahas. Lihat itu gunung. Di sana, di Arab sana, apalagi di Mekah ya, pas orang-orang Mekah itu banyak sekali gunung-gunung, gunung-gunung batu lagi, nggak kayak gunung kita di Indonesia di situ. Gunungnya gunung batu mereka di situ. Dan banyak sekali di Mekah itu, karena Mekah itu lembah ya. Dan itu kalau kita lihat sekarang di Mekah sekitar Masjidil Haram itu udah banyak sekali gunung yang dihilangkan, dihancurin untuk perluasan. Dulu nggak seperti itu. Dulu emang itu lembah. Ka'bah itu lembah. Banyak gunung-gunung sekitarnya udah banyak dirata-ratakan sama pemerintah Saudi. Jadi sekitarnya masih banyak tuh gunung-gunung. Dan sepanjang di Mekah Madinah itu memang banyak gunung-gunung batu ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan lihat kepada bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan. Lihat bagaimana Allah menghamparkan bumi yang begitu luasnya. Nah, keempat, lima hal ini hadirin azanallahu wa iyyakum, atau empat hal inilah yang sehari-hari mereka orang-orang Arab itu lihat setiap hari. Ya, mereka keluar dari rumahnya, ke atas lihat langit. Ya, mereka lihat bawah, lihat bumi. Kiri kanan mereka melihat gunung-gunung batu semua sekitar mereka. Sama satu lagi hewan tunggangan mereka ya unta. Allah sebutkan. Nah, suruh lihat ini. Makanya ahli tafsir menyebutkan ya, karena mereka lihat sehari-hari ya itu. Gak seperti kita banyak gedung-gedung, ada kendaraan-kendaraan. Dulu yang mereka lihat itu. Lihat langit, lihat bumi, lihat gunung. Sama ngeliat unta. Nah, mereka lihat, Allah suruh mereka bertadabbur, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan, bagaimana agungnya dan menakjubkannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang Allah sebutkan di ayat ini tentang keajaiban unta. Keajaiban unta jadi. Afala yanzuruna ilal ibil. Tidakkah mereka melihat ke unta, bagaimana unta itu diciptakan, penciptaannya bagaimana? Unta yang begitu menakjubkannya. Antum kalau mau lihat binatang-binatang ciptaan Allah SWT yang menakjubkan, yang ajaib, ada banyak hadirin. Cuman tidak ada yang lebih ajaib dari unta. Antum mau sebut binatang apa coba yang ajaib-ajaib, yang aneh-aneh? Ada banyak ya. Kayak kunang-kunang misalnya. Antum pernah nangkap kunang-kunang? Itu benar-benar kayak ada lampu dalam badannya hadirin. Apalagi kalau antum nangkep kunang-kunang yang gede itu benar-benar nyala kayak ada lampu dalam badannya, subhanallah. Antum bisa nerangin ya, jarak dekat tuh bisa terang itu sama cahaya dari badannya itu hewan. Belut listrik misalnya. Bagaimana itu hewan dalam air ada kekuatan listrik yang begitu kuatnya di dalam badannya. Dan macam-macam hewan yang lainnya. Seperti kayak gurita ya, yang dia hinggap di mana berubah warna dia, subhanallah. Dia langsung seketika di kemejanya langsung berubah warnanya, ke karpet langsung berubah warna seperti karpet, ya, luar biasa. Tapi tidak ada yang lebih menakjubkan dan lebih ajaib dari unta hadirin, ya subhanallah. Makanya Allah sebutkan dalam ayat ini, lihat unta itu, bagaimana ajaibnya hewan. Di antara keajaibnya unta ya, unta ini Allah jadikan sangat kuat ya, kuat unta. Kuat, dan dia kalau dia ngamuk dia bisa matiin, dia bisa bunuh manusia, unta. Tapi dengan izin Allah SWT Allah jadikan unta itu jinak sama manusia, jinak dia, tunduk sama manusia, mau ditunggangin sama manusia. Padahal dia hewan yang sangat kuat dan kalau dia marah dia sangat ganas. Bisa diletakkan barang, bisa dibuat ngangkut barang. Unta. Makanya diantara keajaiban unta yang tidak ada dalam pada hewan lain, ya unta ini dia mengumpulkan 3 fungsi sekaligus. Yang pertama, dia bisa buat pakai kendaraan jarak jauh. Nggak ada hewan yang bisa ditunggang jarak jauh, apalagi di dalam medan yang sangat ekstrim seperti unta. Itu yang pertama. Yang kedua, unta ini bisa dipakai buat ngangkut barang yang sangat berat. Dia satu unta itu bisa bawa barang sampai 1/2 ton, kuat dia. Jalan jauh berhari-hari bawa beban begitu beratnya, dia kuat unta. Antum mau pakai kuda nggak bakal kuat seberat itu. Sapi apalagi nggak kuat, bagi himar nggak kuat. Kemudian juga yang ketiga,
Dagingnya bisa dimakan, susunya bisa diminum dan sangat bergizi susunya. Subhanallah. Nggak ada hewan yang mengumpulkan 3 fungsi ini illa unta. Dan dia bisa jalan jauh di padang pasir itu, makanya disebut Safinatus Sahra. Ya, kapalnya gurun, kapalnya padang pasir. Seperti kapal ya bisa jalan jauh. Sulit hewan mau bisa menempuh perjalanan di medan ekstrim seperti itu kecuali unta. Makanya di sana tuh sangat berharga unta itu buat pakai mereka safar ke sana kemari. Dan unta ini ya dia bisa kuat nggak makan nggak minum sampai sekitar seminggu sampai 2 minggu kuat dia nggak makan nggak minum. Jalan nggak makan nggak minum segitu lamanya dia kuat. Kemudian dia punya bulu-bulu yang begitu tebal sehingga dia bisa beradaptasi di cuaca ekstrim. Di Arab itu kalau lagi panas, panasnya bukan main. Apalagi di gurun. Kalau lagi dingin banget di sana itu. Jadi bulunya ini untuk dia bisa bertahan di cuaca seperti itu. Kemudian ada bagian-bagian di kulit unta itu yang Allah jadikan tebal. Jadi dia bisa duduk di pasir yang begitu panasnya tanpa merasakan kepanasan. Oh jadi kan di tangannya, di kakinya. Di titik-titik tertentu tebal, jadi kalau dia duduk di pasir itu dia nggak kepanasan karena Allah jadikan di titik-titik itu tebal dia punya kulitnya. Ya subhanallah. Kemudian di antara keajaiban unta tuh leher Allah jadikan panjang. Fungsinya ada fungsi itu leher yang panjang. Dia buat ngedongkrak kalau dia lagi mau bangun bawa barang berat. Jadi kalau dia mau dinaikin atau ngangkat barang itu unta itu dia harus duduk dulu, duduk dia menderem begitu. Nah, dinaikin barang ratusan kilo, mau berdiri susah deh nih. Nah, dia punya leher ini kayak sebagai dongkrak itu, dia ngangkat lehernya buat bantu kakinya naik ya, subhanallah. Kemudian punuk unta itu, ini luar biasa ajaibnya punuk unta. Punuk unta ini tempat nyimpan lemak. Lemak ini bisa berfungsi jadi sumber energi. Lemak ini jadi dia bisa berubah jadi pendingin badannya. Kalau lagi suhu dingin dia bisa berubah jadi buat penghangat badannya. Ya, terus lemak yang di punuknya ini juga bisa berubah jadi cadangan air. Kalau dia lagi kekurangan air pada saat dia lagi udah lama nggak makan, itu jadi sumber makanannya ya diproses dari lemak yang ada di punuknya itu. Subhanallah. Unta. Kemudian juga kaki unta itu panjang loh, jadi kan panjang, jadi kalau lagi panas banget itu di gurun itu lagi musim panas dia nggak kena bagian perut itu nggak kena panasnya. Terus juga dia punya kakinya itu didesain emang khusus buat berjalan di atas gurun pasir yang panas. Dibentuk kukunya, dia bentuk kakinya itu, jadi ketika dia napak di padang pasir itu nggak masuk kakinya hadirin. Jalan di pasir itu susah loh. Antum kalau jalan kaki antum masuk. Nah unta ini kakinya didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi dia bisa napak di atas pasir itu tanpa terperosok dia punya kakinya. Ini nggak ada di hewan lain, nggak ada di hewan lain yang bisa seperti itu. Kemudian unta itu dia kelopak matanya ini double hadirin. Nah kelopak mata yang pertama itu dia tembus pandang. Jadi pas lagi jalan misalnya di padang pasir tiba-tiba suka terjadi badai pasir atau angin yang kencang sehingga pasir itu bertebangan, dia punya kelopak mata yang tembus pandangin nutup jadi dia matanya nggak kena pasir tapi tetap dia bisa ngelihat subhanallah. Jadi kelopak matanya itu ada tembus pandang. Coba lihat unta subhanallah. Lo jadikan seperti itu. Jadi pas lagi badai sering terjadi badai pasir di situ, sering. Kita kadang kalau lagi lewat dari Mekah mau ke Madinah, mau ke Jeddah, kita lewatin gurun tuh jalur. Sering sih tulisan sini lokasi sering terjadi badai pasir. Kadang kita harus nerobos kalau lagi jadi badai. Nah mereka bayangin tuh lagi jalan di tengah gurun badai, gak bisa antum melek nggak bisa. Ya orang nutup muka, tutup mata, kacamata begitu kalau zaman sekarang. Nah unta dia tetap bisa jalan ya, tetap dia bisa ngeliat karena dia punya kelopaknya tembus pandang yang satunya. Kemudian dia punya hidungnya unta. Dia bisa nutup hidungnya. Kalau lagi jadi badai pasir itu hidungnya bisa nutup, tetap dia bisa jalan jauh lama tapi hidungnya tertutup. Ntar tiba-tiba buka buat ngebusin napas, tutup lagi kalau lagi badai pasir.
Dia tutup sendiri, dia bisa ngetutup lubang hidungnya. Kemudian dia punya mulutnya, unta ini didesain dia bisa makan kaktus yang durinya panjangnya segini-segini. Kaktus yang durinya besar segini-segini dia bisa makan itu tanpa ketusuk dia punya mulutnya. Dan ditelan itu sama duri-durinya dia bisa makan itu. Unta, subhanallah. Terus unta ini hadirin di antara ajaibnya unta ini dia bisa hafal jalur di padang pasir. Jadi orang ketika dia satu kali nempuh perjalanan nih, yang naikinnya, yang nunggangnya itu kadang dia pakai semacam keranda di belakangnya itu tertutup dia tidur kayak di situ. Untanya tinggal jalan sendiri dia tahu mau kemana. Dan di padang pasir itu tumpukan-tumpukan pasir itu gunung-gunung pasir itu sebentar-sebentar pindah hadirin. Sebentar sebelah sini, ntar berapa menit berapa jam kemudian dia pindah sebelah sana ketiup angin geser itu gunung-gunung itu. Makanya orang kalau tersesat di gurun udah tinggal nunggu malaikat maut udah. Sulit mau selamat. Dia nggak tahu mau kemana di tengah-tengah gurun yang begitu luasnya, nggak tahu jalan, gimana mau patokan kemana coba. Unta tahu dia kemana. Dia tahu tanpa pokoknya dia ke sana di jalan sana sudah. Walaupun udah berubah-ubah dia tetap jalur yang tadi dilewatin dia tahu. Unta subhanallah. Itu juga di antara keajaibannya unta itu dia bisa ngedeteksi, bisa mengetahui sumber mata air dari jarak yang sangat jauh. Dia tahu di situ tuh ada air. Nah, kalau sudah nemu air, dia bisa nyedot sekitar 130 sampai 200 liter dalam waktu 3 menit. 3 menit dia nyedot segitu banyak. Terus juga di antara ajaibnya unta, dia bisa minum air laut tadi. Bisa minum air laut. Hewan darat lain nggak bisa minum air laut. Kemudian juga di antara ajaibnya unta hadirin azallahu wa iyyakum, dan ini benar ya, ini benar datang dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari bahwasanya kencingnya unta itu obat. Dalam hadis sahih Bukhari Nabi SAW menyebutkan ketika ada yang sakit, Nabi SAW perintahkan dia minum susu unta dicampur sama kencingnya sedikit. Dan diteliti emang kencing unta itu steril, subhanallah. Kencing unta itu steril dan bisa ngobatin berbagai macam penyakit ya, bahkan bisa nyembuhin kanker, dan ini terjadi sudah fakta, ada yang pernah sembuh dari berbagai macam penyakit dia konsumsi kencing unta. Kencingnya steril ya, steril. Nah di situ ada yang jual ya, kencing unta nggak najis, kencing unta nggak najis, karena dia hewan yang bisa dimakan. Kalau najis nggak mungkin boleh diminum, nggak mungkin, haram pasti sesuatu yang najis itu. Anda pernah ke peternakan unta di daerah Hudaybiyah sana, dia nggak jauh dari Mekah. Di situ dia jual ya susu unta, di peternakannya susu untanya fresh ya, murni, sama kencingnya udah dibotol-botolin aja. Tawar-tawar tanya mahal, kok mahal sekali, lebih mahal dari harga susu di supermarket kencingnya. Kata pengembalanya, ini kita jam 1 malam nungguin dia kencing katanya. Susah mau nampungnya. Ya subhanallah. Dan itu benar dalam hadis sahih dalam riwayat Bukhari, suruh campur susu sama kencingnya. Itu obat kencing unta. Subhanallah. Nggak ada kencing hewan lain jadi obat, nggak ada. Ya subhanallah. Terus juga di antara keajaiban unta hadirin ya. Unta ini hewan yang sangat pencemburu. Cemburuan. Dia beberapa betina ya, bahkan disebutkan sampai puluhan betina harus dia kuasain sendiri tuh. Kalau ada pejantan lain yang mendekat ke betina-betinanya, dia akan bertarung sampai mati salah satu. Dan unta ini nggak mau dilihat sama unta lain kalau dia lagi sedang menggauli unta betina, nggak mau, dia cemburu dia. Cemburu. Yang nggak kayak babi. Ya, kenal babi layahfat ya, menjijikkan. Bahkan sebutkan dia kadang saling rangsang dulu sesama jantannya, kadang dipersilakan pejantan lain untuk gauli yang betinanya sebelum dia gauli. Ya makanya kita dalam Islam itu diharamkan makan hewan-hewan tertentu ya, karena apa? Karena ya, kalau kita makan dari hewan tertentu dia akan mewarisi sifat hewan itu kepada kita hadirin. Antum kalau setiap hari makan daging singa misalnya,
ya antum pasti akan galak. Ya sawat. Makanya orang yang sering makan babi pasti akan hilang dia punya cemburunya. Beda sama orang-orang Arab tuh pencemburu luar biasa, makan unta mulu. Maka orang Arab tuh kuat sekali cemburunya. Antum jangan kan mau macam-macam. Dia lagi sama istri, antum lihat aja bisa berantem antum sama orang Arab itu. Antum perhatiin istrinya lagi jalan gitu ribut antum di jalanan beneran. Cemburuan orang sana. Makan unta. Ya, subhanallah. Makanya kita dilarang ya makan makanan hewan-hewan buas gitu. Kita jadi buas nanti. Subhanallah. Kemudian juga diantara keajaiban unta ya, karakteristik unta itu dia mudah tunduk sama majikannya. Kalau majikannya baik, merawatnya dengan baik, dia akan setia sama majikannya. Tapi kalau majikannya buruk sama dia dendam. Unta ini pendendam loh. Dia kalau dia yang zolim sama dia, majikannya dia suka menyakiti dia itu, dia dendam, dia pasti suatu saat dia akan ada kesempatan dia balas. Dan dia bisa beberapa kejadian unta nyerang manusia itu manusia bisa mati lah. Ya dan berbagai macam keajaiban yang lainnya ya. Allah suruh melihat itu unta itu begitu keajaibannya. Dia itu ciptaan Allah seperti itu. Ya subhanallah. Ayat kedua satu, fadzakir innama anta mudzakir. Maka berikanlah peringatan karena sungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah seorang yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau wahai Muhammad bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ini apa? Nabi Muhammad SAW hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Nabi tidak berhak atau tidak bisa memaksakan hidayah untuk mereka agar mereka beriman karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tugasnya hanya menyampaikan. Allah berfirman dalam ayat lain, "Wa ma 'alal rasuli illa al-balagh." Tidak ada kewajiban tuntutan bagi seorang rasul kecuali hanya menyampaikan saja. Diterima alhamdulillah, enggak diterima ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah itu Allah yang menentukan. Kita hanya menyampaikan. Demikian juga para dai, para duat ketika menyampaikan sesuatu, mendakwakan sesuatu, tugas kita hanya menyampaikan saja. Orang mau terima enggak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa memaksakan. Ya Nabi saja Allah sebutkan lasta alaihim bimusaitir. Kau tidak punya kuasa pada mereka bisa memaksakan mereka beriman. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Itu dia berpaling, tidak mau beramal, kufur dengan lisan, kufur dengan hatinya, i'rad, selain berpaling. Makanya seseorang itu kadang tidak bisa serta-merta kita berikan uzur atas ketidaktahuannya. Karena bisa jadi itu dia emang bukan karena dia tidak tahu, tapi emang dia yang berpaling dari hak, dari kebenaran. Kenapa dia tidak belajar? Kenapa dia tidak menuntut ilmu? Dibuatkan, difasilitasi sarana menuntut ilmu di masjid-masjid, banyak majelis-majelis ilmu, bisa dia menyimak kajian menuntut ilmu dari internet zaman sekarang. Allah mudahkan sumber ilmu dia bisa dapatkan, dia banyak kajian sana sini. Terus ketika banyak pelanggaran syariat yang dia lakukan gara-gara ketidaktahuannya, itu orang seperti ini nggak bisa dikasih uzur. Dia yang berpaling dari ilmu itu. Kita nggak berbicara orang yang mungkin tinggal di pedalaman, nggak ada ya informasi sampai ke dia, nggak ada pengajian, nggak ada yang ngasih nasihat, nggak ada yang ngasih peringatan. Orang-orang di sekitar kita, ya tata cara sholatnya terkadang masih salah, tapi nggak mau belajar. Nggak mau belajar. Yang nggak bisa dia alasan saya nggak tahu hukumnya ya Allah, nggak bisa. Kenapa engkau berpaling? Kenapa tidak belajar? Masalahnya di situ. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Maksudnya azab yang besar apa? Azab di neraka. Artinya apa? Ada azab-azab yang kecil walaupun azab itu sangat menyakitkan. Seperti apa? Seperti azab di dunia. Seperti azab di dalam kubur, itu azab yang kecil.
tapi azab itu sangat menyakitkan. Nah, azab yang besar, azab al-akbar, itu azab di neraka, wa'iyadzubillah. Inna ilaina iyabahum, sungguh kepada kamilah mereka kembali. Kepada kamilah mereka kembali. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat hisab, perhitungan atas mereka. Baik, selesailah kita dari surat Al-Ghasyiyah. Insyaallah taala semoga Allah mudahkan kita membahas surat Al-A'la di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.